nggak usah ngomongin platform online, offline, semua orang bisa nakal kok. Iya nggak sih? Iya. Kalau ngomong partisipasi kayak tadi misalnya, katanya online agak susah partisipasi. Orang ngajar langsung di kelas saja nggak ada perhatiin, apalagi online gitu kan. Oke, itu mungkin benar. Tapi sekarang gini, kalau kita ngomong partisipasi, memangnya kalau kamu datang ke kelas jam 7 sampai jam 9 ada di situ, emang itu pasti memperhatikan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kamu lagi nggak happy, mungkin yang ada malah kesel-kesel aja gitu kan. Iya. Udah kesel sama dosennya nggak bisa ngajar misalnya gitu. Selamat datang di Bersua Podcast. Ya, kali ini sedikit berbeda ya. Mungkin kita nggak salaman ya, Pak. Iya. Itu salamannya diganti gimana? Gini ya. Namaste aja ya. Ya, sekarang saya bersama salah satu dosen Universitas Gadjah Mada yang hits banget menurut saya, Pak, ini, Pak. Karena udah melalang buana di berbagai media dan terakhir kalau saya cek itu notisnya waktu Natuna, Pak. Natuna. Yang di Mata Najwa Iya. presentasi tentang Natuna waktu itu. Saya notisnya waktu itu. Mungkin kalau boleh tahu nih, Iya. sebenarnya lebih ke apa sih, Pak? Dosen atau emang sosial media influencer gitu kan? Karena followernya udah banyak juga. Iya. Atau YouTuber gitu. Itu gimana, Pak? Dosen. 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 Pertama terima kasih banget loh nih. Iya. Kehormatan sekali nih sama waduh besar Dewa luar biasa. Saya juga terima kasih loh, Pak, ini studionya bagus sekali gitu kan. Terima kasih juga udah main-main malam-malam nih, udah hujan juga tadi kan. Iya. Jadi kalau saya sih dosen profesinya memang dosen lah sejak tahun 2003 aktifnya. 2003 aktif dosen. Dulu juga sekolahnya di UGM juga gitu. Dosen sampai sekarang. Cuman tambahannya mungkin sekarang ada saya di kantor internasional UGM. Oke. Jadi kepala kantor internasional. Lalu kalau sosial media sebenarnya itu adalah media aja, untuk apa ya? Bukan berbagi nanti kesannya kayak ini banget ya. Pokoknya media untuk berekspresi, untuk menyampaikan informasi. Karena aku kan dosen. Dosen itu punya banyak informasi yang harus dibagikan, terutama kepada mahasiswa sih sebenarnya. Nah, aku temukan media-media yang lama itu nggak selalu efektif tuh. Baik. Misalnya kalau dulu kan pakai email misalnya gitu kan. Ya orang sekarang masih pakai email, tapi itu ternyata tidak utama. Jadi kalau kita nggak pakai sosial media, kelihatannya itu agak susah menyampaikan informasi secara efektif. Terus aku mikir ya udah pakai aja gitu. Oke. Beberapa hari yang lalu kalau nggak salah ini sebelum gencar-gencar kuliah online ya, Pak ya. Iya. Itu kan sempat bikin story atau postingan, pada akhirnya dosen pun harus bisa mengajar online gitu. Nah, terus saya track ke beberapa postingan sebelumnya, emang ada tips public speaking, tips buat interaksi sama mahasiswa. Itu sebenarnya apa sih? Iya. Kenapa emang dosen sekarang kurang untuk bisa menyampaikan sebuah materi kepada mahasiswanya atau gimana sih, Pak? Kalau pengalaman pribadi dulu ya, aku tuh sebenarnya dari dulu merasa kuliah online ini perlu. Perlunya kenapa? Karena kan mobilitas orang tuh makin tinggi. Iya. Walaupun dia jadi dosen, dia punya tugas lain misalnya. Walaupun dia mahasiswa, dia kadang perlu juga punya tugas lain. Jadi keberadaan orang di satu tempat itu, katakan 10-20 tahun yang lalu dibandingkan yang sekarang, itu beda ceritanya. Mobilitasnya lebih tinggi sekarang lah. Makanya kalau misalnya kamu jadi dosen gitu, berarti akan ada banyak masa di mana kamu tuh nggak bisa di kelas. Nggak selalu di kelas. Iya. Makanya artinya kan harus bisa juga memanfaatkan teknologi. Kalau lagi tidak di luar, masa gara-gara itu terus nggak ngajar. Iya, bener banget, itu sering, Pak, sering terjadi ya. Jadi, aku dari dulu tuh 2007 sebenarnya. Dari 2007 waktu itu tugas di Amerika. Iya. Walaupun waktu itu tidak harus ngajar ya, karena kan waktu itu kebetulan dapat beasiswa gitu. Harusnya sih nggak ngajar, cuman mikir gimana caranya ya supaya bisa sekali waktu berbagilah sama mahasiswa. Kan ada dosen di geodesi juga. Nah, aku kontak dosen itu, bisa nggak kita sekali waktu gitu saya ngasih satu materi dari Amerika. Waktu itu bilang gimana caranya, terus waktu itu ya di zaman 2007 ya. Jadi itu udah mulai pakai Skype atau apa gitu. 2007. Dengan seadanya lah gitu kan. Walaupun waktu itu juga
bayangkan kan 12 jam tuh bedanya. Oh iya. Iya kan? Mungkin sini pagi, sana malam. Bayangkan waktu itu kelasnya jam 2. Oh, oke. Siang, di sana jam 2 pagi. Jadi ngajarnya dari tempat tidur tuh beneran gitu, pakai selimut. Winter lagi waktu itu kan. Wah. Nah, jadi itu sebenarnya awalnya. Lalu setelah itu kan sekolah lalu pulang kan. Nah, setelah pulang ternyata kan aku ditugaskan tadi kantor internasional itu. Jadi kemudian banyaklah tugas keluar segala macam. Kan sayang banget kalau gara-gara itu kita nggak ngajar. Nah, aku coba temukan cara lah gimana caranya supaya itu bisa. Akhirnya secara nggak rutin sih sebenarnya, secara berkala gitu bikin kuliah online. Memang waktu itu ada pro kontranya. Ada berapa mungkin teman-teman yang dosen gitu ya merasa ini tidak efektif. Saya akuin sih itu memang tidak selalu efektif, nanti kita bicara soal itu. Tapi yang lebih penting lagi, administratively speaking itu dianggap nggak memenuhi kaidah. Kalau kamu mau di luar aja, nggak usah ngajar. Tapi memang ini gitu kan. Tapi artinya saya maklum sih, saya paham itu. Tapi artinya kan ya situasi orang beda-beda. Aku juga keluar kan tidak jalan-jalan, kerja juga gitu. Jadi kan artinya dengan itu kemudian kita cari cara. Makanya terus agak sering tuh kuliah online. Mulai saya istilahnya apa ya, promosikan lah gitu, bahwa dosen ini sebenarnya harusnya bisa melakukan ini. Karena teknologinya ada, gratis kan. Dan anak-anak juga seneng. Seneng dalam arti gini, maksudnya itu bukan seneng karena mereka bolos atau apa, nggak datang. Bukan karena nggak datang, tapi karena mereka merasa oh ini dosennya nih ngikutin nih perkembangan teknologi kekinian juga. Itu kan secara psikologis menurut saya ya, mereka merasa positif sama itu. Jadi artinya waktu itu udah agak lama nih melakukan kuliah online, tapi tidak secara masif kayak sekarang. Dengan pro kontra lah, ada yang setuju ada yang enggak. Akhirnya datang corona. Muncullah perintah. Tiba-tiba ini jadi wajib kan gitu. Itu yang saya maksud kenapa akhirnya gitu. Karena dari dulu aku nyoba segala macam, mencoba untuk memperkenalkan itu. Ya artinya memang ada yang suka, ada yang kurang gitu kan. Tapi artinya di akhirnya tapi pada titik tertentu memang harus mau nggak mau gitu. Akhirnya kan ini, tapi aku pikir ini positif sih, positif dalam arti bukan coronanya maksudnya, positif dalam arti teman-teman di kampus UGM yang saya tahu ya positif kok responnya secara umum gitu. Walaupun memang terus terang perbedaan usia, perbedaan generasi itu mesti ada yang cepat, ada juga yang harus pelan-pelan. Benar sih Pak. Dan sekarang sebenarnya kalau kita ngomongin efektivitas tadi ya. Dan ketika titik corona ini mewajibkan kampus untuk diliburkan, terus perkuliahan diganti dengan kuliah online ini, sebenarnya ada juga pro kontra. Kalau boleh bicara, tadi kan sebatas wacana dan mempromosikan yang namanya kuliah online. Tapi pada sekarang mau nggak mau semua orang harus ada. Ada yang udah siap, mungkin kita manggilnya Bli aja. Mungkin Bli udah siap, yang lain belum. Nah ini kelabakan. Kalau dari sisi mahasiswa sendiri nih, terkesan dosen ini nggak ngajar, malah ngasih tugas doang. Itu mungkin sedikit respon dari dosen sih Pak. Aku setuju soal itu. Dalam arti gini, bahwa ini memang mendadak kan. Kita bisa paham lah, mesti tidak semuanya siap, atau bahkan kalau boleh bilang nih lebih besar yang tidak siap. Lebih banyak yang tidak siap sebenarnya. Itu level UGM loh. Bagaimana yang lain coba? Itu kita udah lihat lah tuh di berbagai macam media sosial yang mereka mengeluh gitu. Menurutku gini, di satu sisi betul ini pasti nggak efektif, tidak seefektif kuliah langsung. Aku sampai hari ini percaya nggak ada yang bisa menggantikan kuliah langsung lah. Udah, kita harus paham itulah. Tapi intinya sekarang kita harus mikirnya tuh bijaksananya gini, daripada kamu nggak dan situasinya lagi begini, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di saat ini gitu. Bahwa ini dibilang menggantikan kuliah biasa, enggak lah. Saya juga maklum. Tadi contohnya nih ya. Aku kan udah pengalaman kuliah online udah belasan tahun ibaratnya. Tetap aja kalau misalnya kita ngomong hari ini internetnya dipakai semua orang gitu kan, tetap aja kan goyang dia kan, tetap goyang. Akhirnya juga tadi contohnya nih,
disiasatin aja. Kalau misalnya kita harus langsung kuliah online, itu mesti bandwidthnya gede banget, ya kan, koneksinya segala macam harus bagus. Tadi aku siasatin, bikin video dulu, video pakai biasa lah gitu, normal pakai video. Jadi screen kita yang presentasi itu direkam, gitu kan, itu sekitar 20 menit. Nah, direkam, lalu nggak usah mikir kualitas video banget lah. Yang penting suaranya bagus, terus layarnya kerekam kan. Itu aku upload ke YouTube. Nah, kira-kira 30 menit atau sejam gitu sebelum kuliah mulai, aku kasih anak-anak tuh. Kalian mulai dulu nonton ini. Gitu kan. Artinya dengan itu kan berarti tidak ada urusan lagi koneksi real time. Ya enggak? Karena dia kan nonton YouTube nih berarti kan. Karena dia nonton YouTube, berarti nggak ada hubungan koneksi real time. Tapi kalau memang dia bandwidth kuotanya habis, itulah lagi ceritanya ya. Itu ada persoalan juga. Tapi dengan asumsi memang semua anak hari ini juga nonton YouTube kok. Dan YouTube kan banyak gratisnya sebenarnya. Jadi kalau aku upload di sana tadi pagi, tak upload dulu, sore gitu tak upload, aku kasih, mereka nonton dengan lancar banget. Setelah itu mereka tonton 20 menit, aku bikinin Google Form. Jadi pas dia nonton, dia bisa akses Google Form untuk bertanya gitu. Apa yang dia tonton tuh langsung ditanyain sama dia tuh. Pak ditanya. Nah, pertanyaan itu aku lihat kan. Aku siapin nih jawabannya sambil ikut nonton juga. Nah, kemudian setelah itu selesai, aku switch ke live gitu. Oh, yang baru live-nya. Live-nya itu hanya untuk merespon pertanyaan. Tapi kan kontennya tuh dia dapat dengan tanpa hambatan sama sekali. Yang terpenting pesan kita tersampaikan. Persis. Begitu nanti dia, tahu nggak yang tanya berapa? 20 lebih. Kalau kelas biasa paling nanya 2-3 orang udah keren banget tuh. Berarti secara garis besar bisa disimpulkan kalau kuliah online ini membangkitkan. Jadi merangsang partisipasi. Jadi dia memotivasi partisipasi. Kalau itu aku setuju banget. Ya itulah bukti tadi kan. Kalau di kelas paling ada pertanyaan, tahu sendiri kan. Senyum-senyum atau apa gitu kan. Karena orang ini soal apa ya? Kalau diketahui identitasnya, itu dia nggak cepat gitu loh. Tapi kalau pakai Google Form, kan aku sengaja tidak suruh mereka nulis nama, karena nggak penting juga. Sebenarnya kan yang penting apa pertanyaanmu. Nanti aku respon secara umum kan. Yang bertanya tadi 24 orang. 24 pertanyaan, bayangkan 20 menit presentasi loh ya. 24 pertanyaan, itu kan menarik tuh. Nah, begitu selesai, aku stop, aku bilang gini, karena aku tahu itu videonya 20 menit, aku bilang nanti di 30 menit setelah video ini tayang, setelah aku tampilkan link pertama kalinya, nanti kita, misalnya jam 3 nih, jam 3:30 kita mulai live. Biasa, normal aja pakai live YouTube biasa, webcam biasa, udah dia migrasi dari nonton yang tadi ke live. Tinggal diskusi di situ. Dan tadi partisipasinya tinggi juga, full partisipasinya tadi. Nah, terus aku jawab nih mulai soal 1, 2, 3 segala macam gitu. Dan sangat menarik. Nah, mereka kan ininya mengkomentarinya, oke dan tidak oke-nya, yes dan tidak ya, itu di komen. Kan bisa lihat, oke Pak, oh ya Pak, paham gitu, segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya interaksi nggak langsung amat, tapi seperti langsung lah. Karena kalau kita ngomong langsung benar-benar semuanya bicara, itu kan gila. Bandwidthnya tinggi banget yang diperlukan segala macam gitu. Berarti jadi siasat. Kalau itu kita ngomongin tentang partisipasi ya, itu partisipasi. Dan berarti kita juga harus memikirkan tentang kehadiran sebenarnya. Jujur kalau kemarin ada beberapa platform seperti WhatsApp. WhatsApp group kita buat diskusi. Kadang ini tadi saya saya diindikasi nggak hadir dalam pertemuan itu karena saya nggak ngerit. Tiba-tiba ter-screenshot lah nama Danang Grisadewa, padahal saya lagi ke kamar mandi. Itu kan menurut saya, udah kelis nggak ini mau alibi gini-gini gitu juga tetap nggak berguna gitu kan. Terus ada lagi ketika pakai Webex atau ketika kita pakai Google Hangout dan lain sebagainya, kan mahasiswa bisa matiin kamera tuh, Pak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, gimana mensiasati ini semuanya? Karena cheating ini mahasiswa jauh lebih advance menurut saya sih seperti itu. Oke, gini. Satu, kalau kita ngomong administratifnya dulu, memang belum ada protokol, belum ada petunjuk yang jelas banget gimana ininya.
Tapi gini nih, kalau kemarin nih kan hari Senin lalu aku kuliah perdana nih. Maksudku kuliah perdana setelah COVID ya. Iya. Walaupun sebelumnya sudah online udah biasa juga. Aku bilang gini, satu, ini situasinya luar biasa, genting. Pendekatan kita nggak boleh dong normal. Oke. Ya nggak? Lu situasinya genting, pendekatannya kok normal? Nggak bisa. Iya. Maksudku gini, kalau dulu kita absen segala macam gini gitu, menurut saya nih ya, ini pribadi saya ngomongnya tidak atas nama UGM. Iya. Nggak usah terlalu gitu-gitu amat dulu soal absen. Maksud gini loh, ini kan soal filosofi ya. Yeah. Orang tuh sekolah kan dengan niat kan. Yeah. Orang ngajar juga dengan niat. Itu dulu harus dikedepankan. Jadi terus mereka nanya juga, gimana Pak kalau misalnya saya nggak datang terus saya nyalain aja gitu. Saya bilang gini, that's not my business. Oke. Maksud saya, kamu datang ke UGM ini untuk belajar kan. Iya. Bayarnya mahal kan. Ya kan? Itu kepentinganmu sebenarnya. Kalau saya boleh meminta, ayolah kita ikut bareng-bareng kelas. Tapi kan saya nggak punya kekuatan untuk memaksa lebih dari itu sebenarnya, apalagi pakai teknologi. Kan, jadi kalau kamu nggak mau partisipasi nggak apa-apa. Tapi kenyataannya di kelas saya tuh penuh terus tuh seperti kemarin. Karena memang dari awal saya ngomong gitu, kamu nggak harus ikut juga. Kenapa? Karena inti dari kelas online ini adalah dia tersimpan dan kamu bisa lihat di waktu berikutnya. Kan itu intinya banget. Maksudku kalau dengan teknologi yang bisa direkam kayak gini, kamu tetap harus hadir seperti di kelas. Itu namanya pakai teknologi baru tapi dengan mindset lama banget gitu. Soal ini pribadi ya. Maka saya bilang sama mereka, kalian kalau memang hari ini bisa ikut sekarang di waktu jam kuliah, itu yang terbaik. Karena bisa interaksi. Tapi kalau nggak bisa, monggo. Siapa tahu orang kan macam-macam kepentingannya. Tapi saya bilang ini akan saya simpen terus. Linknya tetap. Kamu harus bukan harus lihat ya. Kamu lihat untuk kepentinganmu sendiri lah gitu. Nah, itu dari segi filosofinya dulu. Karena inti dari kuliah online itu menurut saya adalah anywhere, anytime. Coba kalian jujur-jujuran aja. Kita lebih suka nonton YouTube kan sekarang daripada TV. Ada tapinya. Yang sering trending di YouTube apa? Program TV bukan? Benar banget. Exactly. Berarti bukan soal konten sebenarnya kan. Jadi yang orang tonton itu adalah tetap programnya sama, tapi di platform beda. Kenapa? Karena mereka tidak ingin diatur waktunya. Baik. Betul kan? Benar. Dia tuh pengennya kalau saya mau sekarang belajar ini atau nonton ini, saya mau nonton sekarang. Nggak suka ngikutin jadwal-jadwal itu. Itu yang juga saya pahami dari mahasiswa gitu. Jadi kalau aku kuliah online hari ini, aku tahu kok belum tentu dia suka dan happy di saat ini. Mungkin dia pengen nonton nanti malam. Bisa jadi. Kalau saya pribadi sih terus terang saya maklumin itu. Dan saya pikir itu cara belajar mereka kok. Anywhere, anytime itu prinsip nomor 1 itu dalam anywhere, anytime. Anywhere, anytime. Artinya dia berada di mana aja dan kapan aja. Kalau dari kerekam kan bisa kapan aja. Oke, itu satu sisi. Tapi kan saya juga dosen. Saya juga harus ngikutin aturan segala macam. Nah, terus pertanyaan sekarang gimana saya bisa memastikan mahasiswa berpartisipasi untuk absen itu tadi. Ada banyak cara kok. Sekarang gini, tadi kan aku cerita tadi kan, ada video dulu, lalu live. Setelah itu apa? Setelah itu kuisnya itu di Google Form juga. Dia masukin nama, masukin NIM, menjawab 5 pertanyaan di form itu. Di form itu langsung. Itu setelah dia nonton kan. Artinya gue nggak perlu bilang lu harus nonton. Tapi kalau udah bisa jawab pertanyaan ini ya berarti nonton. Iya dong. Gitu. Gitu. Ada juga yang nanya, gimana kalau dia cheating Pak? Oke gini. Kalau kita ngomong cheating ya, kalau kita ngomong nakal, nggak usah ngomongin platform online, offline, semua orang bisa nakal kok. Iya nggak sih? Kalau ngomong partisipasi kayak tadi misalnya, katanya online agak susah partisipasi, orang ngajar langsung di kelas saja nggak ada perhatiin, apalagi online gitu kan. Oke, itu mungkin benar. Tapi sekarang gini, kalau kita ngomong partisipasi, memangnya kalau kamu datang ke kelas jam 7 sampai jam 9 ada di situ, emang itu pasti memperhatikan? Belum tentu. Kalau kamu lagi nggak happy, mungkin yang ada malah kesel aja gitu kan. Udah kesel sama dosennya nggak bisa ngajar misalnya gitu. Atau ada pikiran kemana. Jadi menurut saya itu bukan persoalan yang paling utama gitu. Yang paling utama adalah saya ini berniat banget memberi yang terbaik buat mahasiswa. Saya siapin bahan kuliahnya, aku bikinin video, aku jelasin dengan cara yang baik. Itu tugas saya banget itu. Aku yakin gini Dana, if I do that, maka otomatis itu ada magnetnya loh. Dosen itu punya magnet sendiri tuh dengan kesungguhannya itu. Maka ibarat kata nih,
orang disuruh aja bolos kayaknya males deh dia bolos. Kira-kira gitulah. Sorry mungkin saya kesana gimana, tapi maksudnya itu benar. Karena sebenarnya daya tariknya kan ada di situ. Seperti kelas offline juga lah. Kalau misalnya dosen datang, kan ada dosen yang memang bikin kita tuh seneng lah, kuliah. Ada juga yang ya gue datang sih karena memang harus datang aja, terus terang aja nih, jujuran aja lah, nggak usah kemana-mana. Saya pun dulu begitu, maksudnya I know what happened. Makanya saya bilang saya tidak tertarik untuk membahas secara peritilan soal gimana absennya, gimana gitunya. Itu tetap saya punya mekanisme lah. Tapi ya sudah, itu menurut saya tuh udah cukup segitu. Saya tidak perlu lagi memastikan terlalu gimana. Kamu harus hadir. Kalau kamu nggak hadir sekian menit gimana? Come on. Orang sekarang itu punya cara sendiri belajarnya. Dan itu beda dengan cara saya. Kalau saya sebagai dosen memaksa cara orang belajar dengan seperti cara tahun 90-an dulu, itu sebenarnya keterbelakangan. Jadi sorry ngomongnya banyak. Maksudnya saya tuh paling tertarik tuh ngomongin gini-gini karena saya respect teman-teman saya dosen yang punya pandangan mungkin lebih tertib administrasi segala macam, itu bagus. Tapi artinya bukan berarti dengan kreativitas begini kita nggak bisa. Kayak tadi itu kan, begitu nanti absennya saya sesimpel itu aja. Kuis, dia tulis nama segala macam. Ada juga yang bilang kan, tapi kalau nanti dia cheating ternyata disuruh dibikinin temannya gimana? Terus memang mau apa? What do you wanna do? Kalau mereka titip absen, emang kita mau bisa apa kan? Nggak bisa apa-apa juga. Yang penting sekarang saya jujur aja sama mahasiswa, aku terbuka loh ya. Aku tidak pernah terlalu picky banget atau benar-benar strict banget soal gini gitu, enggak lah. Karena apa? Karena saya yakin saya sedang menghadapi orang dewasa yang belajar. Dan kamu ada di sini ini karena kamu niat. Itu yang saya pegang dulu. Makanya saya tidak akan terlalu intervensi terlalu banyak soal kayak ngajarin anak kecil gitu. Itu sih pendekatan saya gitu sih. So far sih rasanya sih aman sih ya. Saya nggak tahu apakah saya bagus apa enggak. Pokoknya ya anak-anak juga oke aja gitu kayaknya sih. Karena pada dasarnya ya yang butuh tuh sebenarnya mahasiswa kan Pak. Maksudnya gini, secara kasarnya ya, kita sebagai mahasiswa bayar, ya kan? Bayar berarti secara otomatis kita harus mendapatkan sesuatu dari situ. Kalau kita tidak mendapatkan sesuatu dari situ berarti kita rugi. Itu menurut saya sih. Berarti tugas dosen ini udah emang benar. Dan kalau saya sendiri kurang setuju dengan yang namanya absen dan lain sebagainya. Saya bahkan menganggap absen itu hanya sebuah formalitas. Yang terpenting bagi saya adalah ketika saya punya niatan untuk mempelajari sesuatu, ketika saya sudah mendapatkan poin itu, berarti saya sukses. Bukan masalah saya harus hadir dan lain sebagainya. Tapi ini saya opini pribadi lagi Pak. Menurut saya opini pribadi gitu kan. Nah, ketika kita sudah mempelajari sesuatu dan itu sukses, berarti itu kesuksesan buat saya untuk mempelajari sesuatu. Bukan ya kamu harus hadir dan ini itu seperti itu. Dan saya setuju bahwa tadi sekarang mobilitas orang-orang beda-beda, kesibukan orang beda-beda. Kemungkinan saya di sini sedang mengerjakan sesuatu dan yang lain sebagainya nggak bisa disatukan dengan satu tempat. Anytime, everytime, anytime. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Itu saya setuju banget karena ya saya sebagai mahasiswa bukan bermaksud gimana ya. Kita juga kesibukan juga udah mulai beda. Saya juga nyambi freelance dan lain sebagainya. Itu emang bagus. Kalau saya boleh bilang tuh gini, itu istilahnya asumsi awalnya apa gitu. Kalau saya selalu asumsi awalnya itu positif. Misalnya orang ikut, orang nggak ikut, orang masuk, orang nggak masuk. Kalau saya selalu mulai dari asumsinya positif aja. Satu, tadi kan aku setuju sama Dana. Dalam arti yang butuh tuh mereka kok. Artinya saya pikir sih mereka nggak bodoh-bodoh amat untuk kemudian menipu dirinya sendiri, bolos segala macam gitu. Oke, memang ada orang begitu. Tapi secara umum ya aku lihat ya, semua orang pada dasarnya pengen belajar kok. Serius untuk belajar, suka belajar lah gitu. Yang tidak mereka suka kan karena caranya nggak benar, tidak menarik, mereka jadi bosan. Kan itu masalahnya. Siapa sih yang nggak suka belajar? Siapa sih yang nggak suka dapat ilmu baru? Saya yakin semua suka. Tapi ketika proses belajarnya itu tidak menarik, tidak bisa dibuat menarik oleh dosennya, disitulah kegagalan itu terjadi sebenarnya gitu. Muncullah kemudian masuk hanya gara-gara absen. Kalau nggak di absen dia nggak ini kan gitu kan. Tapi kalau di awal kita set, oke, kita bareng-bareng loh ya nih. Saya punya sesuatu yang saya pengen banget kasih ke kalian.
dan aku tulus ngasihnya. Dan kalian juga datang di sini dengan semangat yang sama, pengen banget dapat ilmu, haus banget. Ini kan udah klop banget gitu. Masalah nanti cara kita mau pakai absen, nggak absen, tugas gini gitu, itu teknis saja. Iya kan? Itu teknis saja gitu. Jadi artinya saya mau kembalikan ke depan, itu asumsi di awalnya apa nih? Kalau saya lebih cenderung pakai positif. Karena ada yang pakai negatif dulu. Jadi misalnya gini, semua mahasiswa itu penjahat atau semua mahasiswa itu malas misalnya gitu. Kalau gua nggak pecut dia, mesti nggak gerak. Misalnya gitu kan. Itu kan asumsi. Dan memang ketika dosen datang ke kelas dengan perasaan seperti itu dan energi seperti itu kerasa buat mahasiswa. Ini dosen kayaknya nggak niat jadi pendidik saya deh, nggak niat jadi sahabat saya deh ini dosen ini. Ini muncul dengan energi energi mendikte, energi memusuhi, energi untuk mengubah-ubah kita jadi apa yang dia mau. Itu kan kerasa tuh cara orang bicara di kelas segala macam kan. Itu menurut saya bikin malas pasti. Kalau udah bikin malas, berarti asumsi dosen jadi benar kan? Tuh kan bener kan, lu malas semua gitu jadinya. Karena tadi dimulainya di awalnya itu gitu. Energi pertama yang muncul kan menurut saya ya, sorry. Siapapun dosen yang nonton hari ini, mohon maaf sebelumnya, ini saya ngomong atas nama pribadi dulu. Nggak semuanya gitu kok, saya tahu banyak banget teman saya yang bagus. Tapi artinya banyak banget dosen tuh datang ke kelas hari pertama itu dengan energi negatif. Dia tidak menyiapkan untuk benar-benar project positive energy bahwa dia di sana tuh untuk bareng-bareng sama kalian dan kita akan progres bareng-bareng gitu. Gimana sih caranya ngomong gitu di depan, itu penting tuh, walaupun nggak diomongin kayak gitu ya, tapi artinya energi nuansanya diciptakan kayak gitu. Nah kalau saya sih, lagi-lagi saya tidak mengklaim diri saya bagus apa enggak, so far saya berusaha begitu, sehingga kemudian rasanya secara umum mahasiswa sih happy lah gitu. Happy ketika di kelas saya tuh mereka kadang-kadang bablas waktunya, tidak ada, jarang sekali sih yang saya rasa mereka tuh kayak kelihatan, kita kan bisa ngerasa kan. Kalau aku ngajar gitu, misalnya nih kalau suatu hari ngajarnya benar-benar energinya negatif banget di kelas, kita juga nggak betah kok. Gue juga males lah ngajar gitu kan. Jadi nggak mungkin maksa juga. Jadi kalau emang lagi gimana ya udah kita tarik ulur juga. Kalau lagi energi kurang bagus ya udah kita nggak usah terlalu lama. Karena nggak ada gunanya. Yakin lah nggak ada gunanya kok. Apalagi di kelas nggak direkam. Kamu ngomong 2 jam di kelas yang nggak direkam, itu bisa 10 menit doang loh didengerin. Bisa jadi kan. Nah berarti kan ngomong berikut itu sebenarnya wasting time. Kecuali kalau direkam, mungkin nanti kalau pas mahasiswanya lagi udah agak waras, ngelihat lagi dia misalkan. Nah itulah gunanya kuliah online tadi yang direkam itu.